Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asra." Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat, berikut ini bacaan solawat Arab, Latin, dan terjemahannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat. Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad asra marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat, semoga kita setiap hari istiqomah untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Bagaimana kita mengetahui Allah sayang sama kita? Sahabat, jika kita sedang terbuai dan terlena dengan dosa dan kemaksiatan, kemudian hati kecil kita terlintas ingin segera bertaubat dan memperbaiki diri, ketahuilah sahabat, bahwa saat itulah Allah sedang cinta dan sayang dan sedang perhatian sama kita. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sahabat, mari kita gapai karunia kasih sayang Allah ini kepada kita, dan semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk segera bertaubat. Semoga bermanfaat. Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar rajin memakai sandal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biasakanlah kalian memakai sandal, sebab sandal itu sama fungsinya seperti kendaraan bagi kaki." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaknya memulai dengan kaki yang kanan, dan apabila melepaskannya, hendaknya memulai dengan kaki yang kiri." Sahabat, Nabi juga melarang kita memakai sandal sebelah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian berjalan memakai sandal sebelah. Pakailah keduanya atau sepasang, atau jangan dipakai sama sekali." Sahabat, jangan lupa untuk membaca bismillah sebelum memakai sandal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca solawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan Imam Ibnu Ad-Nu'man. Berikut bacaan solawat tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali setiap hari Jumat. Semoga bermanfaat. Jika jodoh adalah cerminan diri, mengapa Fir'aun berjodoh dengan Siti Asia? Sahabat, dikisahkan pada saat Fir'aun mengetahui jika istrinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya menyembah Allah, maka Fir'aun murka dan menangkapnya serta menghukumnya. Maka dibuatkan 4 buah pasak, kemudian kedua tangan dan kaki Siti Asia diikat pada masing-masing pasak tersebut. Siti Asia disiksa di bawah terik panasnya matahari. Para malaikat bergantian menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Dan dikisahkan bahwa dalam masa siksaan yang dialaminya, Siti Asia tersenyum sebab dapat melihat rumahnya di surga. Fir'aun pun merasa heran melihat Siti Asia tersenyum dan berkata kepada pasukannya, "Tidaklah kalian heran dengan kegilaan ini?
sesungguhnya kita menyiksanya, sedangkan dia tersenyum. Kemudian Siti Asiyah meninggal dan Allah menempatkannya di dalam surga. Sahabat, setelah Siti Asiyah beriman dan hanya menyembah kepada Allah, beliau tidak lagi berjodoh dengan Fir'aun. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Saya sering lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Sahabat, tentunya kita semua pernah mengalami lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Sahabat, lupa dan ragu jumlah rakaat sholat hanya terjadi ketika kita sholat secara sendiri, dan tidak terjadi ketika kita sholat secara berjamaah. Sebab setan lebih mudah menggoda orang yang sholat secara sendiri. Sahabat, solusi terbaiknya adalah kita senantiasa mengerjakan sholat secara berjamaah. Minimal berdua, semisal dengan saudara, atau suami dengan istrinya, ibu dengan anaknya, atau adik dengan kakaknya. Semoga bermanfaat. Sahabat, di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menjaga diri dari meminta-minta dan untuk menafkahi keluarga serta berbuat baik kepada tetangganya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan bulan purnama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambung tali silaturahmi, berilah makan orang yang tidak mampu, dirikanlah sholat di waktu malam ketika segenap manusia lelap tertidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan 4 hal tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah kalian, ada sebuah amalan yang jika kalian rajin mengamalkannya, seandainya kalian memiliki hutang sebesar gunung yang terbuat dari emas, niscaya Allah akan memudahkan untuk melunasinya. Amalan tersebut resep langsung dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut berupa doa, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, yang artinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dengan karuniamu ya Allah, berilah aku kekayaan sehingga aku tidak membutuhkan pertolongan orang lain selain hanya pertolonganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Semoga kita senantiasa untuk selalu mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Sahabat, ada 6 buah-buahan surga yang ada di bumi dan bisa kita nikmati dan disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, buah pisang, surat Al-Waqiah ayat 29. Yang kedua, buah kurma, surat Ar-Rahman ayat 68. Yang ketiga, buah anggur, surat An-Naba ayat 32. Yang keempat, buah delima, surat Ar-Rahman ayat 68. Yang kelima, buah zaitun, surat An-Nur ayat 35. Yang keenam, buah tin, surat At-Tin ayat 1. Sahabat, mana buah surga kesukaan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mengapa doa saya tidak kunjung dikabulkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa, atau ia berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa tetapi doaku tidak kunjung dikabulkan, dan akhirnya ia putus asa dan tidak lagi berdoa. Ringkasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat, semoga kita senantiasa istiqomah dan tidak berputus asa serta tidak tergesa-gesa saat berdoa. Semoga bermanfaat.